Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada video sebelumnya saya sudah memberikan video tentang visitasi akreditasi 2024, di mana pada proses visitasi yang kedua yaitu presentasi Kepala Satuan Pendidikan. Apa saja Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu lakukan pada saat presentasi ini? Sekurang-kurangnya materinya adalah pertama pendahuluan, yang kedua, capaian kinerja yang terdiri atas matrik capaian kinerja dan bukti kinerja 4 komponen. Kemudian yang ketiga, penutup. Baik, Bapak Ibu, yang pertama, pendahuluan. Pertama adalah mengucapkan selamat datang kepada tim asesor. Ini tidak perlu dengan menggunakan spanduk, apalagi Bapak Ibu menggunakan tarian itu tidak perlu, tapi ketika sudah dalam ruangan, kepala sekolah atau satuan pendidikan mengucapkan selamat datang kepada tim asesor. Yang kedua, perkenalan tim akreditasi, siapa saja yang membantu Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan akreditasi tahun ini. Kemudian gambaran umum atau profil satuan pendidikan. Nah, bagi satuan pendidikan yang punya web sekolah, mungkin lebih baik menggunakan webnya, karena di situ sudah banyak data-data profilnya, fasilitasnya, prestasinya, gambaran tentang tenaga pendidik dan pendidikan, dan juga tentang peserta didik. Kalau tidak punya atau belum punya, ya silakan menggunakan PowerPoint yang ditayangkan melalui slide. Ini pendahuluan. Kemudian matrik capaian kinerja ini pertama adalah dokumen wajib. Dokumen wajib ini sudah Bapak Ibu unggah di Sispena. Kemudian yang saat ini karena keterbatasan waktu, tentu yang perlu Bapak sampaikan tambahan adalah tentang dokumen tambahan 4 komponen ini. Nah, sebagai contoh untuk kinerja pendidik dalam proses pembelajaran, jumlahnya ada 9 kegiatan dari 4 butir. Nah, 9 dari mana? Contoh saja. Jadi nanti dalam contoh ini saya berikan ada 9 dari 4 butir. Kemudian yang kedua, kepemimpinan kepala satpen dalam pengelolaan satuan pendidikan ada 7 dari 5 butir. Ini maksudnya ada 7 contoh nanti dari komponen 2 ini. Kemudian komponen 3 iklim lingkungan belajar, ini ada 8 contoh dari 5 butir. Kemudian terkait dengan hasil belajar ini ada 2 kegiatan. Nah, template ini Bapak Ibu, ini ya saya buatkan, nanti silakan Bapak Ibu kalau mau digunakan sebagai template-nya untuk presentase. Komponen 1, butir 1, ini ada 4 contoh. Apa bukti kinerja untuk butir 1 ini? Misalkan memetakan kebutuhan belajar, contohnya literasi sosial di perpustakaan. Ini bukti kinerjanya. Kemudian memberi umpan balik tugas peserta didik, ini bukti kinerjanya, dan membentuk kelompok belajar, ini bukti kinerjanya. Lanjut di butir 2, ini ada saya berikan contoh. Pertama, membuat data tertib kelas. Nah, ini diberikan contohnya, ini hasil bukti kinerjanya. Kemudian membuat catatan pemantauan proses pembelajaran, ini bukti kinerjanya. Ini contoh ya Bapak Ibu, nanti silakan realitasnya seperti apa, silakan ditampilkan di sini. Kemudian untuk butir ketiga, ini contohnya pelibatan peserta didik dalam pembuatan modul ajar. Nah, ini bukti kinerjanya seperti ini. Kemudian video pelibatan peserta didik dalam pembuatan modul itu juga divideokan, ini bukti kinerjanya. Lanjut butir keempat. Nah, saya contohkan misalnya di sini yang sudah Bapak lakukan adalah refleksi hasil belajar. Nah, ini contohnya bukti kinerjanya. Ini komponen 1. Kemudian lanjut di komponen 2, saya berikan contoh yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu adalah membuat program pengembangan. Nah, ini contoh bentuk bukti kinerjanya, kemudian dokumentasi workshop pengembangan. Nah, ini misalnya seperti ini. Lanjut butir 6, ini contoh kinerja yang Bapak Ibu lakukan adalah menyusun visi misi, ya nanti bagaimana visi misi Bapak Ibu silakan difoto, kemudian tampilkan di bukti kinerja butir 6. 2, 3 dan seterusnya silakan apa yang sudah Bapak lakukan untuk butir 6 ini. Kemudian butir 7, saya berikan contoh mempublikasikan anggaran satuan pendidikan. Nah,
Ini bukti kinerjanya, misalkan Bapak Ibu sudah mempublikasikannya lewat papan, ya, papan publikasi 2 dan seterusnya, silakan diisi sesuai dengan yang sudah dikerjakan. Lanjut butir 8, contohnya menganalisis kebutuhan pembelajaran. Ini bukti kinerjanya. Kemudian kedua, pengadaan alat musik angklung. Nah, ini kenapa? Karena di sini dari hasil analisis kebutuhan ini ternyata yang prioritas adalah pengadaan alat musik angklung. Kemudian butir 9 yang sudah Bapak lakukan kinerjanya dalam melakukan evaluasi kurikulum. Nah, ini bukti kinerjanya, evaluasi kurikulumnya. Kemudian mengadakan IHT pendampingan, dan dari hasil evaluasi ini kinerjanya adalah mengadakan IHT pendampingan. Nah, ini misalnya spanduknya seperti ini, nanti silakan disesuaikan apa yang terjadi yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait dengan kinerja butir 9. Terus 10, saya contohkan menyusun profil peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Ini hasil susunannya nanti, di sini saya contohkan untuk peserta didik di profilnya. Kemudian untuk butir kinerja 10 juga Bapak Ibu mengadakan literasi budaya. Nah, ini contohnya seperti ini. Lanjut butir 11, saya contohkan memetakan kebutuhan belajar sesuai gaya belajar. Nah, ini hasil kinerjanya, daftar kebutuhan belajar peserta didik. Ini peserta didik siapa namanya, kebutuhan gaya belajarnya apa. Lanjut contoh butir 12, contohnya membentuk konseling sebaya. Nah, ini misalkan fotonya, hasil pembentukan konseling sebaya itu. Bisa saja dokumen lainnya Bapak sertakan. Kemudian lanjut butir ke-13, contohnya melakukan pemeriksaan sarana prasarana. Nah, ini ya contoh bukti kinerjanya. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan melakukan perbaikan sarana prasarana. Ini hasil perbaikannya apa? Misalkan di sini adalah perbaikan LCD, karena dari hasil pemeriksaan itu LCD perlu perbaikan, dan seterusnya. Kemudian bukti kinerja 14, komponen 3 ini adalah contohnya mengadakan senam bersama peserta didik. Nah, ada fotonya, ada videonya juga boleh. Pemeriksaan kantin, nah ini hasil pemeriksaannya. Ya, ini 3 komponen 14 butir. Contoh template-nya seperti ini, silakan Bapak Ibu kalau cocok silakan digunakan sebagai template untuk mempresentasikan pada saat temu awal dengan teman-teman asesor. Kemudian lanjut komponen 4 terkait dengan kompetensi hasil pembelajaran lulusan. Ini Bapak Ibu contohkan adalah atau yang Bapak Ibu lakukan adalah hasil rapor pendidikan tahun 2024. Areanya A1, A2, A3. A1 itu adalah kemampuan literasi, A2-nya kemampuan numerasi, dan A3 tentang karakternya. Hasilnya apa? Terbaca di sini. Kemudian bukti dukung berikutnya, tambahan bisa Bapak Ibu sampaikan adalah prestasi yang dicapai. Misalkan di sini prestasinya juara 1 literasi tingkat kota, itu piala, ya, seperti ini, juara harapan lomba litnum. Bisa juga penghargaan peserta kompetisi litnum provinsi. Ini kalau bisa ada prestasi atau sertifikat atau piagam, itu silakan disampaikan dalam rangka paparan di hadapan para asesor. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa selama Bapak Ibu menyampaikan presentasi ini, ya tidak harus Bapak Ibu menyediakan dalam bentuk cetakan ya, jadi cukup Bapak Ibu sampaikan melalui presentasi ini. Nah, setelah Bapak Ibu sampaikan 4 komponen sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu lakukan, jadi sekali lagi ini sebagai contoh, maka Bapak Ibu adakan sebuah penutup ya. Nah, dalam kalimat penutup bisa saja Bapak Ibu sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan tambahan penjelasan berharga terhadap kinerja satuan pendidikan kami. Kami siap menjawab pertanyaan bila mana ada, dan kepada Bapak Ibu asesor, selamat melaksanakan tugas visitasi. Semoga hasilnya bisa membanggakan masa depan satuan pendidikan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan begitu. Selamat siang atau selamat pagi, silakan sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu, jadi
Contoh presentasi ini Bapak Ibu sampaikan sekali lagi di depan para asesor. Silakan dengan model apa, PPT boleh atau menggunakan PDF boleh, silakan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Jadi ini sekitar contoh, silakan dikembangkan sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan dalam rangka menghadapi akreditasi tahun ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.